Maka ketika itu sahabat tersebut, ya, saya merasakan seakan-akan pahaku itu hampir mau retak karena saking beratnya menahan beban kepala Nabi SAW yang sedang, ya, menerima wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum. Lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam mengkaji dan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam jami'nya, dalam sahihnya, Jami' Al-Musnad As-Sahih min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, ya, atau yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Hadis yang kedua adalah hadis yang beliau riwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, syekhnya, di mana Abdullah bin Yusuf ini, ya, bernama Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Abu Muhammad Al-Kila'i Al-Misri, ya. Abdullah bin Yusuf ini menjadi perantara antara Imam Bukhari dengan Imam Malik bin Anas rahimallahu azza wa jalla. Dan Abdullah bin Yusuf ini termasuk murid unggulannya Imam Malik, ya. Bahkan dalam meriwayatkan Muwatta Imam Malik. Qala akhbarana Malik, kata Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik. Ini Malik imam masyhur, ya, imam Daril Hijrah. Nama beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr Al-Asbahi Abu Abdullah Al-Himyari Al-Madani, imam Daril Hijrah. Beliau tabaqah yang ketujuh, ya, satu tabaqah, satu tingkatan dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu azza wa jalla, imam Amirul Mukminin fil hadis. An Hisham, dari Hisham ibni Urwah ibni Zubair ibn Al-Awam, ya. An abihi, dari bapaknya yaitu Urwah ibn Zubair ibn Al-Awam, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu, bahwasanya Al-Harits bin Hisham, semoga Allah meridhoinya, suatu ketika pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, wahai Rasulullah, bagaimanakah proses penurunan wahyu kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya. Terkadang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu turun kepadaku, ya, itu bagaikan gemerincingnya lonceng, ya. Dan itu adalah sesuatu yang paling berat bagiku. Di antara proses, ya, penurunan wahyu kepadaku, proses inilah yang merupakan proses yang paling sulit bagiku. Fayusamu anni, kemudian suara tersebut, ya, dihentikan dariku. Waqad wa'aitu anhu, dan kemudian aku dapat memahami apa yang disampaikan kepadaku. Ya, waqad wa'aitu anhu maqala, dan aku telah dapat memahami apa yang dikatakan kepadaku. Wa ahyanan yatamatsalu liyal malaku rajulan, dan terkadang di antara proses penyampaian wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada seorang malaikat yang kemudian, ya, menjelma menjadi seorang laki-laki yang kemudian fayukallimuni, lalu dia menyampaikan kepadaku wahyu dari Allah azza wa jalla, fa'ai ma yaqul, lalu aku pun dapat memahami apa yang dia katakan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang turun kepadanya wahyu, fil yaumi syadidil bardi, ya, di hari yang begitu sangat dingin, ya, di hari yang sangat-sangat dingin. Fayafsimu anhu, kemudian wahyu itu terhenti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, ya, sedangkan ketika itu, ya, jidatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dipenuhi dengan keringat. Bagaimana, ya, beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
bagaimana beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang sangat dingin, ya, itu dapat menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat. Tentunya ini sesuatu yang sangat berat, ya. Jadi di sini ini senada dengan apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Al-Quran pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan, ya, menyampaikan kepadamu, ya, perkataan yang berat, yaitu wahyu itu sendiri, Al-Quran. Sehingga ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, proses turunnya wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi SAW adalah proses yang sangat berat, ya. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya Al-Quran yang ada, ya, yang ada di atas meja kita, Al-Quran yang ada di rak-rak buku kita, itu bukan merupakan sesuatu yang remeh, tidak. Proses itu ada sehingga dapat kita baca, sehingga dapat kita miliki. Itu merupakan proses yang sangat berat yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga proses yang berat yang dilalui oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjuang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang meletakkan kepalanya di atas paha salah seorang sahabat, ya. Dan ketika itu tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyunya, menurunkan Al-Quran, ya. Maka ketika itu sahabat tersebut, ya, saya merasakan seakan-akan pahaku itu hampir mau retak karena saking beratnya menahan beban kepala Nabi SAW yang sedang, ya, menerima wahyu, sedang proses dalam menerima. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW suatu ketika pernah, ya, naik seekor unta, dan ketika itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW, dan seketika itu pula unta itu langsung apa? Langsung terduduk. Menunjukkan apa? Menunjukkan begitu beratnya, ya, beban Nabi SAW ketika beliau sedang proses diturunkan wahyu kepadanya. Dan di sini ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum, ya, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya Al-Quran, ya, itu sampai kepada kita membutuhkan proses yang sangat berat, ya, butuh perjuangan, pengorbanan yang sangat luar biasa dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Imam Bukhari menyampaikan berbagai macam, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahih Bukhari ini, beliau awali dengan bagaimana kisah proses wahyu itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat, ya, mengambil azam kita, ya, mengumpulkan azam kita, semangat kita di dalam mempelajari wahyu-wahyunya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum, ya. Kemudian di dalam bab yang ketiga, di dalam hadis yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah azza wa jalla meriwayatkan dari Yahya ibnu Bukair, yaitu Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukair Al-Qurashi Abu Zakaria Al-Misri Al-Qurashi. Ya, beliau meriwayatkan dari qala haddatsana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, yaitu Al-Laits ibn Sa'ad ibn Abdurrahman Al-Fahmi Abul Harith Al-Misri, tabaqah yang ketujuh. Ini sama dengan tabaqahnya Imam Malik bin Anas dan juga dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. An Uqail, dari Uqail, an Ibn Shihab, dari Ibn Shihab yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri Al-Qurashi. An Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwasanya ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, awal permulaan wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Fin naum, ketika beliau sedang tertidur. Ini awal-awal permulaan wahyu itu turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yara ar-ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Beliau tidaklah lihat di dalam mimpi tersebut kecuali, ya, mimpi itu datang seperti falak subuh, seperti cahaya di waktu subuh. Tsumma hubiba ilaihil khala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dibuat suka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beruzlah, untuk menyendiri, ya. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan ketika itu Nabi memilih ghar Hira untuk tempatnya beruzlah. Fatahannatsu fihi wa huwa ta'abbud. Lalu kemudian Nabi SAW pun, ya, kemudian pergi ke Gua Hira untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala al-layaliya dzawatil adad, beberapa malam. Jadi selama beberapa malam
Imam Bukhari itu menginap Nabi SAW itu menginap di Gua Hira untuk beribadah, ya, untuk berkhala, untuk beruzlah dari masyarakat Quraisy jahiliyah ketika itu. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yarju ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haq. Ya. Beliau Nabi SAW ketika tinggal di Gua Hira, ya, beliau membawa bekal yang beliau bawa dari istrinya ketika itu Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau sudah mendapatkan bekal dari Khadijah, pulang ke rumah Khadijah membawa bekal, beliau kembali lagi ke Gua Hira, ya, tinggal beberapa malam. Kemudian setelah itu, setelah bekalnya habis, beliau kembali lagi pulang ke Khadijah, ya, membawa bekal lagi, balik lagi ke Gua Hira. Seperti itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di awal sebelum turunnya wahyu kepada beliau. Hatta ja'ahul haq, sampai kemudian, ya, al-haq itu datang kepada Nabi dengan datangnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada beliau. Wa huwa fi ghari Hira, dan ketika itu Nabi sedang berada di Gua Hira. Faja'ahul malak, lalu datang seorang malaikat, ya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi SAW. Beliau katakan, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Kata Nabi SAW, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Lalu kemudian kata Nabi Muhammad, "Fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahda." Lalu kemudian malaikat Jibril itu memelukku, ya, dengan sangat kencang, ya. Thumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskanku. Lalu kembali mengatakan perkataan yang sama di awal, "Iqra, bacalah." Qultu, kata Nabi SAW, "Ma ana biqari." Diulangi lagi oleh Nabi, "Saya tidak bisa membaca." Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Diulangi lagi, ya, dipeluk lagi. Fa akhadhani faghattani tsaniyata. Lalu kemudian malaikat Jibril mengambil tubuhku dan memelukku dengan sangat kencang. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan oleh malaikat Jibril. Faqala, dan dia kembali mengatakan, "Iqra, bacalah." Faqultu, aku katakan, kata Nabi Muhammad, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani, lalu kembali diambil oleh malaikat Jibril, ya, faghattani tsalitsata. Ketiga kali itu dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan sangat kencang. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan kembali. Barulah malaikat Jibril berkata, menyampaikan wahyu dari Allah tabaraka wa taala yang pertama kali turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu menyampaikan ayat yang pertama yang turun kepada Nabi. Kata Allah azza wa jalla, "Bacalah, ya, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari alaq, ya. Iqra wa rabbukal akram." Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah mendapatkan ayat-ayat tersebut, Nabi SAW itu pun pulang ke Khadijah radhiyallahu taala anha, yarjufu fuaduhu, sambil bergemetar, ya, ketakutan, khawatir terhadap dirinya sendiri. Lalu beliau masuk ke rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, itu adalah setengah pembahasan dalam hadis yang mulia ini. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan yang akan datang kita akan lengkapi pembahasan dalam hadis ini, dan kita akan baca dan kaji bagaimana pulangnya Nabi setelah mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah tabaraka wa taala di Gua Hira, dan apa yang akan diceritakan oleh Nabi kepada Khadijah, lalu apa yang akan dikatakan oleh Khadijah atau apa yang akan diperbuat oleh Khadijah radhiyallahu taala anha melihat Nabi SAW yang begitu ketakutan dan begitu khawatir terhadap dirinya sendiri. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.